could have sworn you had. Oh my God, it's working! Yes, it worked! Sorry! Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain cerita yang sangat menarik nih. Judul filmnya adalah How to Train Your Dragon. Film ini ada 3 series ya. Kalau kalian suka bisa like dan komen di bawah. Nah, cerita ini sendiri menceritakan seorang anak laki-laki yang bisa menjinakkan naga yang menjadi legenda. So Sleeper yang penasaran nih, langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film di pulau terpencil bernama Berg yang dihuni oleh bangsa Viking. Di sana kegiatan mereka ini memancing dan berburu. Tapi hanya satu masalah di sana nih yang mereka sebut hama, yaitu sekumpulan naga yang mengambil hewan ternak dan merusak tempat tinggal bangsa Viking. Nah, di sini mereka bukannya berlindung nih, semua menyerang para naga yang dipimpin oleh kepala suku bernama Stoik the Fast. Sama seperti yang lainnya, anak Stoik ini bernama Haikop keluar ikut menyerang melawan para naga, namun dicegah oleh ayahnya. Alasannya karena Haikop mempunyai badan kecil dan lemah, tapi Haikop ingin bertarung melawan naga. Sampai akhirnya nih dia nekat pergi membawa senjata buatannya untuk menjadi yang pertama membunuh naga yang paling ditakuti, dan belum ada yang mengalahkannya sama sekali. Naga itu bernama Night Fury. Lalu dia berhasil menembak Night Fury. Di sini Haikop yang terlalu senang tanpa disadari tiba-tiba seekor naga ganas menghampirinya. Untungnya di sini ayah Haikop melihat itu langsung menghampirinya dan mengalahkan naga itu sendiri. Tapi karena Stoik menyelamatkan Haikop, naga-naga yang harusnya ditaklukkan berhasil kabur dan membawa ternak mereka. Di sini Stoik yang kesal menyalahkan Haikop nih atas semua yang terjadi dan menyuruhnya untuk pulang. Lalu Haikop berkata bahwa dia berhasil menembak Night Fury lalu jatuh ke hutan. Tapi semua orang di sana tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya dia pun pulang nih. Kembali ke Stoik nih yang sedang rapat untuk menghancurkan sarang naga agar kehidupan mereka damai nih tanpa gangguan para naga. Lalu di sini Gober meyakinkan Stoik kalau Haikop bisa mengalahkan naga dan dia harus berlatih melawan naga. Nah, saat sampai di rumah, Haikop diam-diam pergi untuk mengecek langsung Night Fury yang jatuh di hutan. Singkat cerita, Haikop terus menelusuri nih hutan. Lalu dia melihat sesuatu yang ternyata itu adalah Night Fury yang terjebak di jaring Haikop. Oh wow. I did have brought down this mighty beast. I'm gonna cut out your heart and take it to my father. I am a Viking. Di sini Haikop berniat membunuhnya, tapi karena tidak tega, lalu dia melepaskan Night Fury. Saat sampai di rumah, Haikop dan Stoik saling mengutarakan keinginan mereka. Haikop yang tidak ingin melawan naga dan sebaliknya nih, Stoik ingin dia berlatih melawan naga. Tapi karena kalah debat, Haikop mengikuti keinginan ayahnya untuk masuk kelas berlatih melawan naga. Keesokan harinya di kelas, Haikop bertemu dengan Astrid nih, wanita idamannya. Ada juga Fishlake, Snotlot, Ravnat, Toughnut, dan diajari oleh Gober. Latihan pertama akhirnya dimulai. Mereka harus melawan naga nih yang bernama Gronkler yang ganas dan brutal. Astrid dan lainnya kewalahan melawan Gronkler. Sedangkan Haikop yang baru memulai kelasnya hampir terkena semburan api. Untungnya ditolong oleh Gober. Selesai latihan, Haikop kembali ke hutan nih. Lalu dia melihat Night Fury yang terjebak di lembah dan tidak bisa terbang keluar dari sana. Di sini Haikop mengamati kenapa Night Fury tidak bisa terbang, dan ternyata sayap dan ekornya patah karena terkena senjatanya. Singkat cerita, Haikop membaca buku tentang klasifikasi naga. Di dalamnya terdapat informasi tentang semua naga. Tapi nih, di halaman Night Fury masih kosong. Melihat itu, Haikop semakin ingin mendekati Night Fury.
Di sisi lain, Stork dan bangsa Viking menemukan tempat yang diyakini bahwa itu adalah sarang naga. Kembali ke Jacob yang sedang latihan melawan naga. Tapi di sana dia tidak fokus nih melawan naga, melainkan bertanya tentang Night Fury. Dan berakhir dengan kegagalan. Figure out which side you're on. Lalu Jacob kembali menemui Night Fury. Dia datang membawa ikan, berharap nih Night Fury luluh kepadanya. Hingga akhirnya nih dia datang menghampiri Jacob. Jacob mengira bahwa Night Fury ini tidak ganas dan pelan-pelan dia mencoba mendekati Night Fury. Could have sworn you had. I don't have any more. Sampai akhirnya dia berhasil menyentuh kepala Night Fury dan memberi namanya Toothless. Pada malam harinya Jacob mencoba membuat sirip protestik untuk Night Fury agar dia bisa terbang bebas. Nah, keesokan harinya Jacob datang membawa banyak ikan untuk Toothless agar dia mudah memasang sirip yang dibuatnya. Di sini Jacob berhasil memasang sirip protestik dan Toothless sekarang bisa terbang. Tapi saat Jacob jatuh, Toothless tidak bisa terbang karena sirip buatannya harus dikendalikan manual oleh Jacob. Singkat cerita, kemudian Jacob kembali berlatih dengan teman-temannya nih melawan naga yang bernama Hades Triple Black. Nah, yang menarik nih, berbeda dengan teman-temannya, Jacob melawan Hades dengan belut laut. Mereka semua terdiam. Jacob dengan mudahnya memasukkan Hades kembali ke kandangnya. Singkat cerita, Jacob terus mencoba membuat sirip protestik untuk Toothless agar dia bisa terbang. Dan karena Toothless lah dia bisa mempelajari cara-cara menaklukkan naga, hingga membuat Astrid kesal karena banyak yang memujinya. Kemudian di sisi lain, Stork dan para Viking lainnya kembali setelah cukup lama berlayar. Di sini mereka tak menemukan apapun. Lalu Gober memberitahu Stork nih bahwa Jacob berhasil menemukan cara untuk mengalahkan naga. Di sisi lain, Toothless akhirnya berhasil terbang nih mengelilingi samudra dengan sirip protestik buatan Jacob. Meskipun tetap dikendalikan nih oleh si Jacob. Tapi tiba-tiba kertas cara pengendalian milik Jacob terjatuh dan membuat Jacob hilang kendali. Akhirnya di sini Jacob dan Toothless selamat dan berhasil terbang kembali. Di sini akhirnya Jacob menyadari nih bahwa dia sangat menyukai naga dan bangsa Viking tidak seharusnya menaklukkan naga. Kemudian Stoik menemui Jacob nih. Dia sangat bangga kepada Jacob yang berhasil mengalahkan para naga. Di sini kemudian dia memberikan helm bertanduk sebagai hadiah yang terbuat dari separuh pelindung dada milik ibunya yang sudah meninggal. Keesokan harinya Jacob dan Astrid bertanding untuk menjadi pemenang yang akan pantas melakukan pemburuan naga. Tapi di sini lagi-lagi Jacob lebih dulu menaklukkan naga tersebut. Lalu terpilihlah Jacob menjadi pembunuh naga. Melihat itu Astrid yang kesal menjadi penasaran nih apa yang membuat Jacob dengan semudah itu menaklukkan naga. Di sini diam-diam Astrid mengikuti Jacob kembali ke hutan. Hingga akhirnya Toothless muncul di depan Astrid membuatnya kaget. Get down!
scared him. I sc- Toothless. Toothless? Astrid. Di sini Astrid langsung lari untuk memberitahukan warga. Dengan cepat Toothless dan Hiccup membawanya terbang bersama untuk menunjukkan seberapa dekatnya dia dengan Toothless. He said he's not usually like this. Oh no. Toothless, what are you doing? We need... And now the spinning. Singkat cerita, mereka terus terbang nih sampai akhirnya masuk ke kabut tebal yang terdapat banyak naga yang terbang sambil membawa hasil buruan mereka. Di sini mereka harus diam dan menunduk agar tidak ketahuan oleh naga lain. Lalu mereka masuk ke lubang yang sangat dalam, di mana mereka menaruh buruan mereka di sana. Nah, saat mereka bersembunyi dan mengamati, ternyata muncullah raksasa naga dari dalam lubang tersebut. Dia memakan hasil buruan para naga lainnya. Di sini Hiccup menyuruh Toothless segera pergi dari sana. Untungnya mereka pergi di waktu yang tepat sebelum naga raksasa melahap mereka. Kini mereka tahu nih alasan para naga memburu hewan ternak para warga. Karena para naga ini harus memberi makan naga raksasa tadi agar para naga tak menjadi santapannya. Di sini Astrid ingin memberitahukan stok tentang naga raksasa, tapi dihentikan oleh Hiccup karena Toothless akan dalam bahaya. Keesokan harinya, ujian terakhir Hiccup untuk membunuh naga. Hiccup yang melihat ayahnya sangat bangga karena Hiccup akan menjadi Viking handal. Hal itu membuatnya merasa cemas karena sudah membohongi ayahnya. Nah, Hiccup langsung memasuki arena nih, lalu naga langsung mendekatinya. Tapi di sini Hiccup malah menjatuhkan senjatanya. I'm not one of them. The fight. No! I need you all to see this. We don't have to kill them. Mendengar suara teriakan Hiccup, Toothless berusaha mendatanginya. Sementara Hiccup dikejar oleh naga, lalu Astrid dan ayahnya turun tangan membantunya. Toothless yang sampai langsung menyelamatkan Hiccup dan menyerang naga itu. Semua orang terkejut melihatnya. Lalu di sini para Viking menyerang Toothless hingga akhirnya Toothless ditangkap. No! Di tempat lain, Hiccup mencoba meyakinkan ayahnya nih bahwa mereka salah menilai para naga. Dan Hiccup tidak sengaja membahas para naga yang dia temukan bersama Toothless. Dan itu membuat Stoic menggunakan Toothless untuk menunjukkan sarang naga. Kemudian Toothless diikat di atas kapal yang akan berangkat menuju sarang naga, sedangkan Hiccup hanya bisa diam saja. Lalu di sini datang Astrid nih meyakinkan Hiccup bahwa dialah orang pertama yang berhasil berteman dengan naga, dan hanya dialah yang bisa melakukan perubahan itu. Mendengar itu Hiccup mulai bangkit lagi. Singkat cerita, mendengar rencana Hiccup, teman-temannya siap membantunya dengan menjinakkan para naga. Sedangkan Stoic dan lainnya sudah sampai nih di sarang naga. Lalu dia memakai ketapel raksasa untuk menghancurkan dinding gua. Kemudian keluarlah ratusan naga dari gua dan ternyata muncullah naga raksasa. Form your ranks, hold together! Get clear! Di sini semua bangsa Viking kaget, tapi mereka tetap melawan naga raksasa tersebut hingga kapal mereka dibakar olehnya. Tiba-tiba muncullah Hiccup dan teman-temannya sambil menunggangi para naga. Di sini mereka berbagi tugas untuk mengalihkannya, sedangkan Hiccup berusaha melepaskan ikatan pada Toothless. What's wrong, buddy? You got something in your eye? Sampai akhirnya kapal terbalik dan membuat Toothless jatuh ke air. Nah, di sini kemudian Stoic menyelamatkannya. You got it, bud. For everything. Yeah, me too. Thanks, Dad. Lalu Hiccup dan Toothless bersama-sama mengalahkan naga raksasa dengan menyerang sayapnya. Okay, let's see if it can use them.
Nah, tapi di sini sirip protestik Toothless terbakar karena semburan api. Tapi Toothless tetap bertahan sampai akhirnya dia menyemburkan api ke mulut naga yang terbuka. Okay, time's up. Let's see if this works. They're the best you can do! Dan akhirnya berhasil membuat gas pada tubuh naga meledak. Tapi karena tidak kuat terbang, Toothless dan Hycop terjatuh. Lalu Stoik mendekati Hycop nih yang dia kira sudah mati. Ternyata Toothless menyelamatkannya dan Hycop di sini masih hidup. Akhirnya mereka semua bersorak dan senang. Stoik berterima kasih kepada Toothless karena telah menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, mereka kembali pulang dan Toothless diberi kebebasan tinggal bersama Hycop. Walaupun kaki kiri Hycop di sini terluka dan harus diganti dengan kaki protestik. Tapi dia sangat senang karena bangsa Viking dan naga bisa hidup damai berdampingan. Di sini Hycop juga diberi sirip protestik oleh Gober agar Toothless bisa terbang dan bisa dikendalikan lagi oleh Hycop. Akhirnya film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita dari film How to Train Your Dragon. Seru banget ya Sleeper melihat kegigihan Hycop untuk menjinakkan naga yang legenda. Nah, yang mau aku lanjutin seriesnya bisa like atau komen di bawah ya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.